Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini masih weekend ya, jadinya aku santai gitu ya teman-teman ya, nggak kemana-mana. Jadi aku coba bikin satu video monolog ya. Jadi ini ada satu konten yang mesti cepat disampaikan gitu ya teman-teman ya, karena ada respon dari teman-teman gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, jadi ini ada yang nanya gitu ya, kira-kira tanyanya begini teman-teman. Ini mengenai video aku yang camping ya, yang mengenai camping hutan gitu ya. Juga dibandingkan dengan aku ada bikin video yang dulu gitu ya. Itu yang judulnya anjing adalah detektor terbaik untuk mendeteksi mistis, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Jadi ini adalah teman-teman yang benar-benar mengikuti video aku gitu ya, mengikuti channel aku. Jadi benar-benar terima kasih ya, dan aku akan beri penjelasan ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira pertanyaannya seperti ini. Kalau dibilang anjing itu adalah pendetektor mistis yang terbaik untuk manusia ya, kenapa anjing itu tidak menggonggong gila-gilaan di hutan gitu? Katanya kan di hutan banyak hantunya, banyak penampakan segala macem gitu. Justru yang terlihat itu adalah anjing biasa-biasa aja ke hutan gitu ya. Kan teman-teman kebayang ya, anjing kalau ke hutan kan banyak kan dia biasa-biasa aja gitu ya, nggak sampai gonggong kayak orang gila. Kalau misalnya hantunya benar-benar banyak, dia sebagai pendetektor hantu sesuai dengan kesaksian aku ya, harusnya dia gonggong ke sana ke sini kayak anjing gila gitu kan, saking melihat banyaknya penampakan gitu. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Nah akhirnya seperti itu kan. Mungkin teman-teman juga mengalami lah, juga tahu ya, kebayang lah minimal ya. Jadi aku mau bilang seperti ini teman-teman, itu memang benar ya. Jadi aku juga kadang-kadang camping atau apa juga ada berpapasan dengan grup lain yang juga ada bawa binatang ya, bawa anjing gitu ya, bawa iya ada yang bawa kucing ya, tapi banyak kan bawa anjing sih ya, anjing. Tapi juga jelas-jelas di sana penampakan di mana-mana, tapi dia anjingnya nggak bereaksi, biasa aja gitu, kayak jalan santai biasa gitu ya, biasa kan ditaliin gitu ya. Nah itu kenapa kayak gitu. Nah gini teman-teman ya, aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya, jujur aja ya, karena itu kan lebih ke pikirannya dari si anjingnya gitu ya. Cuma aku berkeyakinan ya, sebagai seorang indigo, aku berkeyakinan seperti ini. Jadinya anjing itu dia tahu gitu mana yang ancaman atau mana yang bukan ancaman gitu loh, mana yang memang tempatnya di sana atau mana yang bukan tempatnya di sana gitu. Kalau yang aku tangkap seperti itu. Jadi misalnya ya, anjing itu kalau kita bawa ke sebuah rumah kosong ya, ke sebuah rumah kosong, nah anjing itu akan menganggap apapun yang ada di dalam rumah kosong itu adalah sebuah ancaman gitu. Makanya dia pasti memberikan reaksi. Aku pastikan ya, sesuai pengalaman aku ya sebagai seorang indigo, penglihatan juga keyakinan aku ya selama udah mau 40 tahun ya umur aku ya, itu aku pastikan ya teman-teman ya, kalau kali teman-teman bawa anjing ke rumah baru gitu ya, atau rumah kosong gitu, misalnya kalau dia ada reaksi kepada sebuah titik atau apa, itu sudah pasti ada sesuatu gitu teman-teman ya, sudah pasti gitu. Kalau dia tidak ada, dia biasa aja tidak ada, itu berarti tidak ada apa-apa gitu loh. Terus apakah mungkin anjing melewatkan itu? Tidak mungkin ya. Jadi berdasarkan pengalaman aku itu tidak mungkin ya. Jadi kalau ada unsur mistis atau ada penampakan di rumah yang kosong itu, pasti anjing memberikan reaksi. Jadi dia tidak mungkin tidak ada reaksinya gitu teman-teman. Kita bicara ini anjing normal gitu ya teman-teman ya, bukan anjing gila atau apa gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Terus kalau mengenai ke hutan gitu ya. Nah, hutan ini kan dia kan terbuka ya, terbuka alam gitu ya, gunung gitu ya. Jadi si anjing ini dia melihatnya yang banyak penampakan di hutan-hutan itu bukan sebagai ancaman gitu loh, teman-teman. Jadi nggak tahu, instingnya dia bisa membedakan gitu loh antara ketika dia ke bangunan, ke rumah gitu, dengan ke alam gitu ya, ke hutan gitu. Dia bisa bayangin, dia tuh bisa bedain gitu loh. Aku juga nggak tahu gimana gitu, tapi memang benar anjing itu kalau ke hutan dia nggak gonggongkan ke semua penampakan yang ada gitu, nggak. Dia bisa gonggong atau apa kalau ada sesuatu yang mengancam dia gitu loh, kayak ada yang mendekat atau apa gitu ya. Kan memang ada penampakan atau hantu atau makhluk halus yang agak
intinya tuh agak menyeramkan gitu ya, dan agak agresif. Ada juga yang seperti itu teman-teman, tapi itu jarang ya. Umumnya biasa aja, dia tidak terlalu banyak manuver ya, biasanya seperti itu gitu loh. Nah jadi kalau ada yang mengancam gitu, dia tetap gonggong juga gitu loh teman-teman. Tapi memang lebih kebanyakan diam gitu, karena memang apapun yang ada di penampakan yang ada di hutan itu pada dasarnya dia tidak mengganggu. Jadi dia memang udah ada aja, dan memang mungkin tempat hidupnya memang di sana gitu loh, yang jauh dari lebih dekat ke alam dan jauh dari manusia, kira-kira seperti itu. Jadi hantu itu, anjing itu dia bisa tahu gitu tuh teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa tahu. Jadi pertanyaan teman-teman yang ini luar biasa, sangat bagus gitu, dan aku benar-benar suka ya. Itu artinya teman-teman yang nanya ini benar-benar menonton ya video yang tentang anjing detektor itu, dan camping yang mengenai hutan yang banyak hantunya kan. Kalau misalnya kita bandingkan kan aneh gitu, atau orang punya pengalaman kan jadinya nggak sinkron. Kenapa kamu bilang anjing itu adalah detektor terbaik untuk mendeteksi adanya makhluk halus ya? Di samping di lain hal saya bawa anjing ke hutan tapi dia nggak bereaksi, tapi kamu bilangnya di hutan banyak penampakannya gitu umumnya. Nah berarti kan ada yang aneh gitu, atau detektornya jadi tidak berjalan atau apa gitu. Nah itu benar-benar luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus gitu teman-teman ya. Jadi aku jawab seperti yang tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi si anjingnya itu dia ada insting bisa membedakan gitu, kira-kira seperti itu. Terus kalau memang teman-teman bilang banyak anjing tidak mengganggu, menggonggong atau tidak berontak waktu di hutan, ya itu memang benar gitu teman-teman ya. Tapi tidak terlepas juga kemungkinan dia bisa memberontak juga gitu ya, kalau dia melihat ada sesuatu atau penampakan yang mengancam dia gitu. Tapi secara umum memang tidak mengancam ya, maksudnya biasa aja. Dan si anjing itu melihat itu adalah bagian dari alam juga, bukan tempat dia gitu, bukan tempat si anjing atau daerah kuasanya si anjing gitu loh. Jadi dia kayak ada insting aja gitu. Nah itulah yang membedakan gitu teman-teman ya. Paling gitu aja sih teman-teman. Sekarang kalau pertanyaannya adalah misalnya ya teman-teman bertanya, jadi anjing bisa jadi detektor untuk di hutan lihat hantu gitu. Nah itu aku jawab, kalau misalnya ke tempat yang kayak alam-alam begitu, itu aku punya keyakinan gitu ya, nggak bisa sih teman-teman ya, nggak bisa sih. Ya kalau ke alam gitu ya, hutan, gunung kayak gitu-gitu, itu nggak bisa teman-teman. Anjing itu dia dia tidak reaktif ya, dia tidak reaktif kepada penampakan-penampakan yang ada gitu loh, kalau di daerah alam hutan begitu ya, karena memang tidak mengancam. Dan aku sebagai seorang indigo yang punya kemampuan melihat itu juga memastikan memang kalau memang tidak ada yang mengancam si anjing atau tidak ada yang agresif, si anjing juga biasa-biasa aja, anteng-anteng aja gitu teman-teman ya. Itu mungkin misteri dari sebuah binatang juga gitu ya. Ya paling seperti itu aja sih teman-teman penjelasan aku gitu, semoga bisa jelas gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh disampaikan lagi gitu ya teman-teman ya. Aku benar-benar suka gitu ya kalau ada yang bertanya gitu, jadi kita bisa dapat yang baru juga apa gitu, kira-kira seperti itu ya. Paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.